Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dosen yang terhormat, Ibu dosen Sariningsih SSIMM. Sebagai perwakilan kelompok, sebelumnya mohon izin untuk membuka presentasi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas pertama dari mata kuliah algoritma paralel yang sudah kami buat. Di sini kami akan membahas mulai dari pengertian algoritma paralel hingga beberapa studi kasus yang relevan. Kelompok kami beranggotakan 4 orang mahasiswa, yaitu ada Ferdi Setio Handika, Muhammad Gozia Rizky, Muhammad Fauzi, dan terakhir ada saya, Muhammad Rizky Amirullah Hidayat. Nah, apa sih arsitektur paralel komputer? Nah, jadi paralel komputer ini, arsitektur paralel komputer ini adalah cara untuk merancang sistem komputer agar dapat mengeksekusi banyak proses atau instruksi secara bersamaan dengan cara paralel. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi komputasi, terutama dalam tugas-tugas yang kompleks seperti simulasi ilmiah dan AI, dan pemrosesan data yang besar. Jadi maksudnya diproses secara bersamaan ini, jadi tugasnya gitu kan, tugas yang tadinya dijalankan satu-satu sampai selesai itu bisa dibagi menjadi 2 atau menjadi 3 gitu. Yang tadinya 1 terus dibagi jadi semua diproses secara bersamaan gitu. Sehingga yang tadinya cepat menjadi lebih cepat, yang tadinya lambat menjadi jauh lebih cepat. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian apa hubungannya dengan PRAM? Ya, jadi ini disebut bisa dibaca sebagai PRAM atau bisa dibaca sebagai PIRAM. Nah, ini adalah singkatan dari Parallel Random Access Machine. Jadi ya RAM, ya Random Access Machine, tapi secara paralel gitu. Nah, PRAM ini apa? PRAM ini adalah turunan dari komputasi paralel. PRAM ini itu sebagai model teoritis yang digunakan untuk menganalisis dan merancang algoritma paralel. Yang mana artinya PRAM ini tidak dijalankan secara langsung di komputer nyata. Dia cuma sebagai alat bantu untuk berpikir ya, alat bantu untuk mendesain cara kerja untuk sebuah program menjadi paralel gitu. Jadi dia bukan secara eksplisit menjadi sebuah mesin, tapi banyak mesin yang dibuat dengan kerangka berpikir atau model teoritis dari PIRAM. Nah, PIRAM ini yaitu juga sebenarnya dibagi menjadi beberapa gitu. Nanti akan dibahas oleh teman saya yang lainnya. Nah, kenapa PIRAM di sini disebut sebagai model teoritis? Ya, alasannya adalah pertama, karena semua prosesor bisa mengakses memori. Sedangkan kalau di dunia nyata, itu akses memori secara bersamaan ada potensi ya. Ada potensi bisa menimbulkan konflik. Terus kemudian yang kedua, akses ke memori butuh waktu 0 atau sama untuk semua proses. Ya, itu asumsi idealnya. Tapi pada kenyataannya tidak semua prosesor, ingat ya, tidak semua prosesor berjalan secara tepat pada waktu yang sama. Ada yang mungkin bekerja setelah 2 detik atau bekerja setelah 0, sekian detik. Jadi enggak garis startnya tidak sama, seperti itu kurang lebih. Terus kemudian kondisi yang idealnya itu semua instruksi dilakukan secara serempak. Sedangkan pada nyatanya jumlah prosesornya yang nyata tuh terbatas. Sehingga PRAM ini diasumsikan sebagai kondisi yang ideal gitu. Karena tidak sesuai dengan yang ada, dengan kenyataan gitu. Tapi dia bisa digunakan sebagai kerangka berpikir atau model teoritis ya. Nah, adapun tujuan dari PRAM ini itu untuk merancang algoritma paralel secara sistematis, menganalisis efisiensi algoritma seperti
seperti berapa waktu yang dibutuhkan dan berapa jumlah prosesor yang diperlukan. Terus kemudian juga memberi dasar teori sebelum algoritma tersebut diimplementasikan pada mesin nyata seperti CPU multicore atau GPU. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gozir Rizky. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana itu tipe-tipe PRAM. Semua prosesor yang bisa mengakses memori yang sama secara bersamaan, tapi jika lebih dari satu prosesor membaca atau menulis ke alamat memori yang sama di saat yang sama, maka akan terjadi konflik. Ya, konfliknya ini dikembangkan beberapa tipe PRAM untuk menangani konfliknya, berdasarkan satu, apakah boleh membaca bersama, atau dua, apakah boleh menulis bersama. Yang satu yaitu IR IREW atau exclusive read and exclusive write, yaitu tidak tidak boleh dua prosesor membaca atau menulis ke lokasi memori yang sama dalam waktu yang sama, ya. Paling aman dan paling realistis, tapi juga paling ketat. Algoritmanya cocok yang tidak membutuhkan akses serentak ke data. Contoh algoritma itu parallel merge sort, itu bisa dibuat tanpa akses bersama. Yang kedua itu CRU, yaitu concurrent read exclusive write. Boleh banyak prosesor membaca lokasi memori yang sama secara bersamaan, tetapi tidak boleh ada dua prosesor yang menulis ke lokasi yang sama dalam waktu bersamaan. Umum digunakan dalam teori dan praktik karena aman dan efisien. Contohnya itu Perfectium dan list ranking untuk contoh kasusnya. Yang ada CRCW, yaitu concurrent read and concurrent write. Yaitu prosesor bisa membaca dan menulis ke lokasi yang sama secara bersamaan. Konflik di penulisan diselesaikan dengan aturan tertentu. Common, semua harus menulis nilai yang sama, jika tidak error. Arbitrary, siapa saja boleh menulis, salah satu akan menang. Acak atau tidak deterministik. Terus priority, prosesor dengan prioritas lebih tinggi, misalnya ID lebih kecil. Terus menang paling logis yang digunakan dalam graph. Contohnya itu graph coloring atau parallel max untuk contoh kasusnya. Yang keempat ada ERCW, yaitu exclusive read and concurrent write, yaitu tidak boleh membaca bersama tetapi boleh menulis bersama. Sangat jarang digunakan karena tidak praktis dan sulit dikendalikan. Dan ini untuk pseudocode-nya, dimana di situ pseudocode-nya sudah diberi keterangan masing-masing, namun untuk outputnya mungkin belum dikasih karena keterbatasan waktu, jadi hanya sampai sini. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, contoh kasus berdasarkan psikot dari masing-masing algoritma PRAM. Yang kedua yaitu parallel prefix sum atau scan. Untuk kasusnya prefix sum untuk data transaksi harian,
Deskripsinya diberikan array transaksi per hari atau T sama dengan 100, 200, 150, 50, dan 100. Hitunglah total akumulatif per hari. Jadi solusinya itu output di sini ada 100, ada 100 ditambah 200, ada 100 ditambah 200 ditambah 150, ada 100 ditambah 200 ditambah 150 ditambah 50. Yaitu dijumlahkan menjadi hasil dimana masing-masingnya itu menjadi 100, yang ini 100 itu akumulatif per harinya, 100 ditambah 200 menjadi 300, 100 ditambah 200 ditambah 150 jadi 450, 100 ditambah 200 ditambah 150 ditambah 50 hasilnya menjadi 500. Untuk yang hasil 600 kemungkinan besar tuh dari akumulatif yang 500 hasil dari ini kan, per hari T nya ada 100 di sini, jadi agak akhirnya itu menjadi 600. Jadi di peram itu prefix sum dilakukan dalam order log n tahap secara paralel. Kegunaannya digunakan untuk grafik waktu, alokasi sumber daya, dan sistem keuangan. Untuk squadnya paralel prefix sum, yang berikut adalah gambar di sampingnya, dimana input atau array T sini kurang jelas, di sini ada 0 sampai n min 1, terus di sini n nya sama dengan 5. Untuk output arraynya P 0 sama dengan n min 1, ini berisi prefix sum-nya. Lalu for i sama dengan 0 to n min 1 in parallel do. Terus barisan 2 ini P dan T nya itu inisialisasi array P, and for nya, lalu for k sama dengan 0 to order log in min 1 do, itu ini rumusnya. For in sama dengan 0 to n 1 n min 1 in parallel do. Lalu if nya ya berikut seperti ini. Lalu time-nya else and if and for I do, parallel do. Yang ini hasil akhir tahap array utama, and for lalu return p. Contoh kasus berikutnya berdasarkan pseudocode dari masing-masing algoritma pram, yaitu ada pre-order tree transversal. Ya, pre-order tree transversal ini termaksud ke dalam yang CREW. Nah, CREW ini concurrent read exclusive write. Jadi dibacanya secara bersamaan, ditulisnya sendiri. Nah, contoh kasusnya adalah transversal, hierarki organisasi dalam urutan pre-order. Di mana di sini disajikan sebuah struktur organisasi dalam bentuk pohon, di mana root-nya ada CEO, dan anak-anak dari CEO itu ada CTO dan CFO, dan kemudian anak dari CTO adalah Dev 1 dan Dev 2. Nah, CFO di sini tidak memiliki anak. Dari root tersebut ya, itu transversal pre-order dari pohon di sebelah ya, itu menghasilkan CEO, CTO, Dev 1, Dev 2, terus kemudian terakhir CFO. Kenapa CFO disebut terakhir? Karena cara kerjanya tuh dari kiri ya,
Jadi CEO turun ke CTO, ke Dev 1, Dev 1 naik dulu ke CTO, CTO turun ke Dev 2, Dev 2 naik ke CTO, CTO naik ke CFO, baru CFO turun ke CFO, dan terakhir CFO naik ke CEO. Sehingga CFO itu berdasarkan urutan transversal pre-ordernya itu diurutkan di terakhir. Nah, tapi gimana nih kalau cara atau langkah-langkah dari pre-order tree transversal ini kalau dalam RAM ya? Jadi caranya itu pertama, ini cara berpikirnya ya. Pertama itu dimisalkan ya atau ditetapkan bobot. Misalnya turun adalah 1 dan naik adalah 0. Kan tadi sudah saya bilang CEO turun, terus CTO naik turun, terus naik. Nah, itu dikasih bobot. Jadi turun itu adalah 1, naik itu adalah 0. Sehingga kita mendapatkan CEO CTO itu 1, CTO ke Dev 1 itu 1, Dev 1 ke CTO itu 0, CTO ke Dev 2 itu 1, Dev 2 ke CTO itu 0, CTO ke CEO itu 0, kemudian CEO ke CFO itu 1, dan yang terakhir CFO ke CEO itu 0. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan angka-angka tadi ya, itu kan pre-order tuh tadi. Nah, sekarang kita lakukan suffix sum. Tadi kan kita sudah dapat prefixnya kalau yang tadi kan. Kalau kita susun itu kita dapatkan 1 1 0 1 1 0 apa 1 1 0 1 0 0 1 0. Terakhir kan dia naik tuh jadi 0. Nah, dari prefix terus kemudian kita balik sehingga dia menjadi suffix dan kita dapatkan nilai 0 1 0 0 1 0 1 1. Nah, terus kita lakukan summarize dari suffix tersebut. Yang pertama kita 0 itu tetap 0, kemudian 0 ditambah 1 itu menjadi 1, 1 ditambah 0 itu tetap 1, 1 ditambah 0 itu tetap 1, 1 ditambah 1 jadi 2, 2 ditambah 0 tetap 2, 2 ditambah 1 jadi 3. Nah, yang terakhir 3 ditambah 1 itu jadi 4. Sehingga kita mendapatkan hasil akhir yaitu CEO 1, CTO 2, CFO 5, Dev 1 3, Dev 2 4. Kenapa sih CFO 5 di sini? Karena dia yang paling terakhir dikunjungi gitu. Nah, kegunaan dari pre-order transversal ini itu untuk pencetakan dokumen hierarki, kemudian juga penjadwalan pekerjaan berurutan, serialisasi pohon XML atau JSON, dan sistem manajemen project atau task tree. Nah, berikut adalah contoh pseudocode dari pre-order tree transversal. Oke, jadi kita akan membahas margin to sorted list. Jadi contoh prosesnya itu kita punya soal ya kan. Soalnya itu misalkan kita punya 2 list. Ya, list pertama A ya kan, list pertama A dengan angka 3, 7, 10 dan list kedua itu B ya, isinya adalah 2, 5, 9, 12. Dan list hasil awalnya itu kosong, jadi nggak ada hasil lah, belum ada jawabannya. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya itu seperti ini. Jadi kita punya listnya itu masih kosong, jadi nanti kita isi. Jadi masih di awal itu kita isi kosong. Jadi A sama dengan apa? Buka kurung tutup kurung 0 sama dengan 3. Nah, 3-nya itu dari mana? 3-nya itu dari soal yang list A. Nah, list A-nya itu kita taruh di 3. Nah, 3-nya sama dengan 3. Nah, habis itu kita tulis juga B. B itu masih 0 juga sama kan? Belum ada hasilnya. Jadi B buka kurung tutup kurung 0 sama dengan 2. 2-nya itu dari soal yang B, ya kan? Pokoknya ambil dari soal list yang pertama dan kedua. Nah, taruh di situ A sama B. Setelah itu penyelesaiannya karena 2 itu lebih kecil dari 3. Nah, otomatis kita ambil yang 2. Nah, jadi kita masukkan 2 itu
ke dalam list hasil. Jadi hasilnya itu kita dapat 2 nih. 2 itu kita taruh di list hasil. Nah, petunjuk selanjutnya itu B. Karena A udah dapat giliran maksudnya bukan gitu, maksud saya maksud saya gini, list B-nya itu udah diisi, list hasilnya udah diisi dengan yang B itu 2, jadi petunjuk B-nya geser ke 5. Nah, jadi 2-nya udah diambil, nggak ada kan 2-nya, jadi geser ke 5. Nah, selanjutnya penyelesaian kedua. Yang A masih 0 nih, kan soalnya belum diambil, B-nya belum diambil, B-nya udah diambil, yang A belum, masih 3. Yang B udah diambil 2. Nah, jadi yang A-nya itu masih 0 sama dengan 3. Nah, 3-nya dari soal tuh. 3 dari soal. Terus yang B-nya itu 1 karena B-nya itu udah diambil. Jadi udah ada hasilnya gitu. Jadi 1 gitu. Udah ambil tuh 2 jadiin list hasil. Jadi 1. Nah, sampai dengan 5. Karena penyelesaiannya sama seperti yang di soal langkah pertama. Jadi karena 3 itu lebih kecil dari 5, ya kan? 3, 4, 5 itu paling besar lah ibaratnya, 3 itu kecil. Jadi ambil 3, terus 3-nya itu dimasukin ke dalam list hasil, ya kan? List hasil, terus petunjuk selanjutnya yang A geser ke 7, ya kan? Geser ke 7. Habis itu yang A-nya dapat 1 poin. Jadi 1 poinnya itu ibaratnya 1 poinnya itu didapatkan ketika angka terkecilnya itu memasuki list hasil. Jadi seperti itu. Seterusnya sampai di list A dan B-nya itu dapat giliran. Jadi mana sih poin yang kecil yang masuk ke dalam list hasil. Jadi seperti itu. Pokoknya seperti itu gampangnya. Oke, selanjutnya contoh kasus berdasarkan pre-out code-nya hasil masing-masing algoritma Prame ya, yang margin to sorted list. Jadi ini ada pre-out code-nya seperti ini ya. Kalian bisa lihat sendiri ada daftar hasilnya, ya kan, print A-nya, printer B-nya, ya kan, mesin 0, ya kan, white printer, ya kan, panjang, list, dan segala macamnya, ya kan. Ini sistemnya sama kayak yang di awal tadi, cuma ini menggunakan code, ya kan, menggunakan code, ya kan. Jadi hasilnya seperti ini code-nya. Nah, ada misalkan if, else, ya kan, ada tambahan list B, pointer ke daftar hasil, ya kan, seperti yang tadi nih, yang mendapatkan angka terkecil masuk ke daftar hasil, ya kan. Terus kalau ibaratnya ya pokoknya seperti itulah, ya kan, seperti yang saya jelaskan tadi, ibaratnya tapi menggunakan codingan gitu, menggunakan code. Jadi seperti itu.